Pemirsa, dua anak terdeteksi menderita gagal ginjal akut progresif tipikal, masing-masing berusia 13 bulan dan 7 tahun di dua wilayah, yakni di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Terkait hal ini, pihak Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI menginstruksikan menghentikan penggunaan obat sirup Praksion. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkap dua temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal pada anak berusia 13 bulan dan 7 tahun. Dari dua kasus tersebut, satu di antaranya yang merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal dunia usai mengkonsumsi obat sirup penurun demam bermerek Praksion. Sementara satu orang anak lagi masih dirawat. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta akan segera mencari penyebab kasus ini. Di sisi lain, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, menginstruksikan kepada seluruh dokter spesialis anak untuk menghentikan penggunaan obat sirup bermerek Praksion. Penghentian sementara ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan sambil menunggu hasil investigasi dari pihak berwenang. Penanganan supaya tidak langsung apa aja, Pak? Ya itu kan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pertama penyebabnya apa? Apakah penyebabnya seperti yang lalu? Ada beberapa obat ya. Kami tetap melakukan tindakan preventif ya supaya tidak jatuh korban berikutnya. Secara internal kami menginstruksikan kepada seluruh anggota IDAI untuk sementara menghentikan dulu ya penggunaan obat sirup dengan merek Praksion ini sampai nanti ada hasil resmi dari yang berwenang ya. Sebelumnya, Jakarta pernah menjadi salah satu provinsi dengan kasus gagal ginjal akut pada anak-anak cukup tinggi, mencapai 142 kasus dengan 70 kasus meninggal dunia pada 2022. Di Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kasus gagal ginjal akut pada anak kembali ditemukan di ibu kota. Kementerian Kesehatan pun kembali mengeluarkan surat kewaspadaan untuk seluruh dinas kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di tanah air. Seperti apa pengawasan pengeluaran obat sirup dan bagaimana pemerintah dalam hal ini Kemenkes menyikapinya? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom juru bicara Kemenkes Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syahril. Selamat siang, Bapak Syahril. Ya, selamat siang Mbak Priska. Ya. Salam sehat. Salam sehat Bapak. Pak, ini terkait kasus gagal ginjal pada anak yang kembali ditemukan di Jakarta. Update kasusnya bagaimana Pak? Jadi betul ya, kita sebetulnya sejak awal Desember sudah tidak ada lagi kasus gagal ginjal akut karena intoksikasi obat ya. Jadi tapi kemarin di awal Februari dilaporkan ada dua kasus dari DKI Jakarta, satu umur 13 bulan dan sudah konfirmasi ya positif itu dari darahnya, dari urin ya maupun sisa obat itu mengandung zat toksik diethylene glikol dan itu sudah dikonfirmasi dan sang bayi meninggal pada tanggal 1 Februari yang lalu. Sedangkan kasus kedua ini masih dalam status suspek ya karena dalam keadaan ini masih dalam penyelidikan yang belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sehari dua hari sudah keluar status ya. Dan alhamdulillah untuk keadaannya saat ini membaik ya pasien kedua ini. Baik. Nah, obat yang diduga jadi penyebab ini lolos dari uji obat sirup ini sebelumnya bagaimana ya Pak ya? Ya betul ya. Jadi tanggal 18 Oktober kita sudah mencabut atau melarang penggunaan obat. Tapi seiring dengan pemeriksaan selanjutnya untuk melihat kuantitatif dan akhirnya Badan POM mengeluarkan obat-obat yang telah dilakukan pemeriksaan secara bertahap dan terakhir dikeluarkan dengan total sejumlah 508 obat sirup. Dan satu di antara itu yang kemarin kasus di anak yang pertama yaitu Praksion, itulah yang menjadi pembahasan kita karena obat itu semula itu sudah lolos dalam obat yang aman ya, tapi ternyata dalam pemeriksaan kemarin ditemukan obat zat toksik tersebut. Baik, kalau sirup Praksion ini untuk apa dan digunakan anak usia berapa Pak? Ya, jadi memang penggunaannya adalah untuk
pereda demam dan demam ya, sekaligus nyeri ya, sakit. Jadi kalau anak-anak demam gitu ya, badannya panas itu biasanya diberikan obat anti penurun panas itu. Ya, salah satu yang digunakan adalah Praxion sirup yang kemarin diminum oleh anak yang pertama tadi. Baik, lalu bagaimana Pak memastikan bahwa sirup-sirup ini sudah tidak lagi beredar sama sekali di pasaran sehingga tidak dikonsumsi oleh masyarakat begitu Pak? Ya, jadi untuk obat Praxion itu secara segera pada hari Senin yang lalu sudah dicabut peredarannya, distribusi maupun produksinya. Jadi secara sukarela pihak farmasi sudah mengambil semua obat dan tidak diperjualbelikan lagi. Dan harapannya seluruh apotek atau dinas kesehatan yang saat ini mendengar berita ini, dan kita juga sudah membuat edaran ya agar obat ini tidak dipakai dulu sementara waktu, seperti halnya pengumuman dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tadi ya. Ada sanksi Pak untuk yang melanggar? Ya tentu saja ya, kita kan negara hukum nih Mbak ya, negara hukum, proses-proses itu kita serahkan kepada penegak hukum yang memang menjadi ranah dari pihak yang berwajib ya, yaitu kepolisian, dan kami Kementerian Kesehatan tidak ikut dalam proses itu gitu ya. Baik, kalau Kemenkes sendiri langkah yang dilakukan selain terkait peredaran obat-obat yang berbahaya atau sirup yang berbahaya untuk anak ini, langkah apa yang dilakukan Kemenkes selanjutnya Pak? Ya, yang pertama kita kan membuat edaran nih, surat kewaspadaan. Jadi hati-hati karena kasus ini terulang lagi sejak yang pertama yang lalu, jadi tahun 2022. Maka berhati-hati kepada seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, apotek, kemudian dokter-dokter untuk tidak menggunakan obat itu, sekaligus untuk waspada dan responsif cepat kalau terjadi gejala-gejala pada anak-anak yang diduga gangguan ginjal akut karena obat. Yang sudah diedarkan itu. Yang kedua, kami dengan beberapa stakeholder terkait, Ikatan Dokter Anak Indonesia, rumah sakit, laboratorium, termasuk puslat forensiknya Polri, untuk memastikan apa penyebab kematian ini sudah kita lakukan, dan mudah-mudahan dalam waktu ini sudah dipastikan penyebab kematian anak-anak tersebut. Nah, tentu saja himbauan kepada masyarakat dengan kasus ini untuk lebih berhati-hati lagi, jangan sampai minum obat sembarangan tanpa ada suatu konsultasi atau pemeriksaan dokter dulu ya. Baik, artinya harus ke dokter dulu untuk memastikan bahwa obat yang dikonsumsi itu aman begitu ya Pak ya? Ya, tapi begini, tadi kan IDAI juga sudah mengeluarkan edaran, kalau anaknya hanya demam biasa atau batuk pilek, bisa dilakukan dengan kompres hangat, kemudian minum yang banyak, makan yang cukup, sehingga dengan usaha ini mudah-mudahan gejala-gejala ringan dapat teratasi. Namun, apabila berlanjut, segera ke dokter atau puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan yang lebih. Baik, ada obat lain atau sirup lain Pak yang perlu diwaspadai penggunaannya terkait dosis maupun jenisnya? Ya, jadi seperti yang semula itu adalah obat-obat penurun panas, ya. Penurun panas itu menjadi kategori yang kemarin menjadi warning bagi kita, ya, dan tentu saja harapannya semua obat sirup itu memang sudah bebas dari zat toksik ya, racun yang ada di dalamnya, yaitu diethylene glikol maupun ethylene glikol. Jadi semua sirup sebetulnya, tapi terutama adalah penurun panas. Baik, kalau untuk dua kasus ini Pak, yang satu kan masih dalam penyelidikan, yang satunya memang sudah terkonfirmasi bahwa ini memang dari sirup Praxion begitu. Nah, ranah pertanggungjawabannya ada di Kemenkes atau di BPOM Pak? Ya, saya kira tadi kan kami sampaikan ini adalah ranah hukum, tentu saja bidang penyelidikan maupun penyidikan punya kewenangan untuk menentukan itu nanti. Dan tentu saja kita akan berharap ada suatu penyelesaian yang terbaik untuk kita semua dan tidak ada lagi korban-korban anak-anak yang meninggal karena obat-obat yang memang seharusnya harus lebih hati-hati bagi kita semua ya. Artinya kejelasan posisi tanggung jawab ini masih ditunggu begitu ya Pak ya? Ya, jadi silakan itu penyelidik nanti Pak ya. Baik. Saya kira ini kita ranah hukum dan mudah-mudahan penyidik punya cara, punya dokumen yang memang menjadi pendukung untuk
melakukan langkah-langkah hukum tersebut ya. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Syahril dari Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Salam sehat Bapak. Salam sehat Mbak Priscia, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasca temuan 2 kasus baru gagal ginjal di DKI Jakarta, Ikatan Dokter Anak Indonesia maksud kami menginstruksikan kepada seluruh dokter spesialis anak untuk menghentikan sementara persepan obat sirup merek Praxion. Penghentian sementara penggunaan obat sirup Praxion dilakukan sebagai bentuk pencegahan sambil menunggu hasil investigasi. Tetap melakukan tindakan preventif ya supaya tidak jatuh korban berikutnya. Secara internal kami menginstruksikan kepada seluruh anggota IDAI untuk sementara menghentikan dulu ya penggunaan obat sirup dengan merek Praxion ini sampai nanti ada hasil resmi dari yang berwenang ya. Pemirsa, 1 kasus terkonfirmasi gangguan ginjal akut diduga meninggal dengan keluhan tidak bisa buang air kecil seusai meminum obat sirup merek Praxion. Obat tersebut pun langsung dilarang dijual. Paguyuban pedagang obat kini mempertanyakan fungsi pengawasan BPOM. Kementerian Kesehatan RI menyebut 1 kasus terkonfirmasi gangguan ginjal akut progresif atipikal GGAPA. 1 kasus tersebut terjadi pada balita berusia 1 tahun. Diduga meninggal pasca mengalami keluhan tidak bisa buang air kecil seusai meminum obat sirup merek Praxion. Ini peredaran obat Praxion di stop sementara. Paguyuban pedagang obat di Pasar Pramuka Matraman, Jakarta Timur mempertanyakan fungsi dan peran BPOM untuk mencegah obat-obatan berbahaya masuk ke pasaran. Kondisi ini sangat merugikan penjual. Pasalnya, penghentian penggunaan obat sirup anak tanpa ada kejelasan waktu berpotensi membuat kadaluarsa. Kami juga bingung ya Maya gitu loh. Kinerja dari pengawas obat ini di mana gitu loh. Kok timbul lagi gitu loh. Sementara itu, kondisi ini membuat orang tua bingung untuk penanganan anak-anaknya yang sedang sakit karena khawatir salah membeli obat. Kepada BPOM dan Kemenkes dan lain menghentikan ini dan investigasi apalagi kalau dikatakan aman tetapi kita perlu peristiwa kedua mengecek semua obat yang ada pasaran untuk dicek ulang karena begini bisa jadi itu aman tetapi ternyata obatnya maaf ya misalkan itu palsu. BPOM disebut sudah melakukan investigasi sampel produk obat dan bahan baku dari sisa yang dikonsumsi pasien. Sampel dari edaran dan tempat produksi diuji di laboratorium P3OMN. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menarik sementara peredaran obat sirup jenis Praxion dari pasaran. Penarikan ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus baru gagal ginjal akut pada anak usai seorang balita meninggal dunia mengkonsumsi obat ini. Pemirsa, terkait adanya kasus baru gagal ginjal akut pada anak di Jakarta yang menyebabkan seorang balita berusia 1 tahun meninggal dunia, membuat Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menginstruksikan untuk menghentikan sementara proses produksi dan distribusi dari salah satu obat sirup bermerek Praxion. Diduga obat sirup bermerek Praxion inilah yang menjadi penyebab meninggalnya balita tersebut usai mengalami keluhan dan setelah mengonsumsi obat ini yang dibeli dari apotik. Adapun penghentian sementara penggunaan obat ini diduga untuk melakukan pencegahan sebagai upaya pencegahan dan sembari menunggu hasil investigasi dari pihak yang berwenang. Sementara itu pemirsa, para penjual obat di Pasar Pramuka tempat kami melaporkan saat ini mengaku sempat kaget dan bingung terhadap pemberitahuan ini. Lantaran saat maraknya kasus gagal ginjal pada tahun 2022 yang lalu, obat Praxion ini menurut BPOM masih masuk daftar obat yang aman. Namun memang di sejumlah toko di Pasar Pramuka ini yang kami temui tadi, sudah banyak obat sirup yang sudah tidak dijual, terutama obat Praxion
Fraksion yang memang sudah tidak dijual sangat lama, bahkan sebelum adanya kasus gagal ginjal ini terjadi di Indonesia. Dan untuk meminimalisir adanya kasus baru, para penjual obat di sini siap untuk membantu pemerintah dalam menghentikan sementara peredaran obat Fraksion dalam masyarakat. Dari Jakarta, Giselian Nurrahma, Hoirudin, iNews melaporkan.